Halo, selamat pagi anak-anak sekolah Minggu GKJ. Halo, selamat pagi. Kita bertemu. Halo adik-adik sekolah Minggu GKJ Purbalingga. Selamat pagi anak-anak yang Bu Yorin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hai anak-anakku, apa kabar? Halo semuanya, selamat pagi. Tuhan masih memberikan kesempatan. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Sekolah Minggu Online di GKJ Purbalingga tanggal 6 Desember 2020. Tuhan begitu luar biasa hari ini buat kita. Coba deh, anak-anakku yang di rumah, kita menikmati berkat yang Tuhan berikan. Coba sekarang semuanya tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Lepaskan pelan-pelan. Indah kan? Ini adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Kita masih diberi nafas hari ini, kita masih diberi umur panjang hari ini, kita masih diberikan berkat yang begitu luar biasa. Kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan bersama-sama sekarang kita juga diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online kita. Anak-anakku yang ada di rumah, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian burung pipit yang kecil. Anak-anakku, begitu indah pujian tadi, burung pipit yang kecil pun Tuhan pelihara. Apalagi kita, pasti Tuhan pelihara. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuka sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau izinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kalau sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anakku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Ku Berbahagia.
anak-anakku, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Ya, Markus 1 ayat 1 sampai 8. Sudah dibuka semuanya Alkitabnya yang ada di rumah? Oke, Markus 1 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Anak-anakku, hari ini kita diizinkan Tuhan untuk mendengarkan tentang kisah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu siapa, anak-anakku? Yohanes Pembaptis adalah utusan dari Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Bagaimana sih cara Yohanes Pembaptis hidup? Anak-anakku, di sini ada yang pernah makan belalang atau makan madu hutan? Demikianlah Yohanes Pembaptis hidup. Dia tinggal di hutan, dia tinggal di padang gurun, dan dia setiap hari makan belalang dan madu hutan. Begitu luar biasa Yohanes Pembaptis. Dia adalah utusan dari Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Anak-anakku, pada suatu hari datanglah orang-orang mendatangi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkhotbah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan orang-orang itu datang untuk menjadi murid dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis dikira adalah Tuhan Yesus atau Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis bilang, dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, yaitu Mesias. Anak-anakku, jadi Yohanes Pembaptis itu membaptis orang-orang di situ, dan orang-orang di situ datang dari semuanya, dari semua lapisan masyarakat datang untuk dibaptis Yohanes. Kemudian pada suatu ketika Tuhan Yesus juga datang ke situ. Dia juga dibaptis. Dan saat Tuhan Yesus dibaptis, ada Roh Allah turun ke atas diri Yesus. Begitu luar biasa. Nah, jadi anak-anakku waktu kecil itu sudah dibaptis. Ya, yang semua ada di rumah semua dibaptis. Artinya apa? Bahwa anak-anakku sudah dibaptis itu adalah sudah menerima tanda bahwa anak-anakku adalah milik Tuhan. Termasuk saya, termasuk anak-anak semua yang ada di rumah adalah milik Tuhan. Melalui baptisan ini kita beroleh pengampunan dosa. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah memilih kita. Cara berterima kasih kita seperti apa? Kita harus berperilaku baik, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang jujur, berhormati orang tua. Itu adalah wujud bahwa kita milik Tuhan. Kita menjadi anak kepunyaan Tuhan, kita harus bersikap baik, kita tidak boleh nakal, kita harus saling tolong-menolong dengan semuanya.
Pokoknya anak-anakku, kita adalah milik Tuhan karena kita sudah dibaptis. Oke anak-anakku, semuanya yang di rumah katakan kita milik Tuhan. 1, 2, 3, kita milik Tuhan. Dan satu lagi, karena kita milik Tuhan, itu berarti Tuhan Yesus baik buat kita. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3, Tuhan Yesus baik. Oke anak-anakku, demikianlah firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis, dan ayat indah kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38b. Kisah Para Rasul 2 ayat 38b. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, itu adalah ayat indah untuk saat ini. Kita ulangi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38b. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, itu ayat indah untuk minggu ini. Anak-anakku, demikianlah firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, belajar dari Yohanes Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu karena kami telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah kami menjadi milik-Mu Tuhan, maka berikan kehidupan yang lebih baik untuk diri kami. Tuhan Yesus, saat ini berikan kami terus kesehatan, berikan kami terus kepintaran Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang walaupun belajar di rumah juga Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, berikan kesehatan-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga telah berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku, kita akan mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelumnya saya tetap mengingatkan buat anak-anakku yang ada di rumah, jaga kesehatan. Kalau keluar harus pakai masker. Makan yang banyak, minum yang banyak, dan terus berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian Yesus sayang padaku. Dadah.